berjuang yang memang kita harus mengantisipasi. Kemudian tadi juga terkait permasalahan seperti pencurian, kita juga sudah berusaha keras. Para penegak hukum, aparat juga sudah bekerja mati-matian. Saya kira tidak hanya dari TNI tadi Pak, polisi juga. Jadi dikedepankan adalah masalah-masalah hal ini adalah polisi juga. Jadi sekalian juga teritorial. Jadi kita kemarin sudah lihat memang ada surat dari Pak Kodim kan. Itu polisi tetap yang di terdepan. Jadi selain itu kita tadi yang dikatakan ada sumur tua, kita sudah menulis surat Kementerian Dalam Negeri Pak. Kalau mau dilegalkan silahkan ngirim surat ke kami yang diwadahi dengan KUD atau BUMD yang nanti minyaknya kalau memang betul-betul dari sumur tua tentunya akan diserahkan kepada Pertamina. Kalau itu wilayah kerjanya Pertamina. Saat ini memang SKK Migas sudah memberikan per liter sekitar Rp4.600 minyak itu. Jadi cukup besar. Kalau dihitung-hitung bagikan cost recovery sekitar 30-40 US dollar per barel. Sudah cukup. Ini adalah masalah fee. Nah, yang ketiga yang perlu kami cermati dengan adanya ini berarti kan sudah melibatkan sivitas akademia. Entah itu mungkin sekarang baru di UPN dulu dan sekarang masih Sumbaksel dulu, padahal di beberapa daerah ada. Pengalaman yang saya lakukan, saya lihat sendiri pada 3 bulan yang lalu pada waktu saya ke Durango di Colorado sebelum banjir ya tentunya. Di sana ada lapangan CBM. Saya ingin melihat memang interaksi antara perusahaan saya sebut ya, BP atau FICO dengan daerah penduduk bagaimana. Memang di sana juga rumit. Tidak hanya di kita saja, di sana juga rumit. Cuma masalahnya pendekatannya mungkin dengan tataran playing field edukasinya sama mungkin lebih mudah. Tidak terjadi seperti hal-hal sampai ditahan segala macam, nggak boleh lewat segala enggak. Mereka di sana juga sampai berjuta-juta US dollar CSR-nya. Itu juga memberikan kepada daerah membuat seperti rumah sakit, kerjasama juga. Jadi ini pengalaman yang saya tahu sendiri langsung dan saya dipertemukan dengan semacam otorita di daerah tersebut. Bagaimana untuk pengelolaan kondisi masyarakat sosial. Oleh karena itu yang 3 tadi, masalah sosial tadi, nah bagaimana dari sivitas akademia itu juga menyikapi. Jadi bagaikan kalau dari SKK Migas, oil company itu taunya memproduksi minyak atau gas, terutama gas. Tetapi di sini konsumen teriak-teriak, mana nggak pernah dapat gas. Karena apa? Nggak ada connectivity infrastruktur. Persis sama kalau saya lihat ini. Jadi sebenarnya kalau ada connectivity, masyarakat juga diberdayakan dengan pola-pola pendekatan supaya tadi dikatakan apa perut ya Pak ya, perutnya juga jalan. Dan yang kedua tentunya masih banyak cara dengan morality bagaimana membangun bersama, saya kira ini akan tumbuh. Dan kita bisa menyelesaikan kondisi istilahnya itu apa tadi ini problematika ini dengan baik. Saya kira itu saja penutupan yang kami sampaikan atas nama Pak Wamen tadi. Dengan ini ditutup. Dengan ini kami nyatakan tertutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Edi Hermantoro. Dengan berakhirnya kata sambutan dari beliau, maka berakhir juga perjumpaan kita di episode ketiga TV Radio Program Inspirasi Bagimu Negeri SKK Migas. Terima kasih luar biasa, Selera yang Merangin 2, Pertamina, kemudian ada Petro Cina, dan teman-teman wartawan silahkan agak ke depan aja Mas, kita maju di sini aja. Bapak Tirat, kemudian dari Pertamina EP, Bapak Setiabudi, Bapak Edi, silakan Pak, kita ke depan. Backgroundnya ini aja Pak, preskonnya Pak. Iya, ikut aja Pak, nun sewu. Khusus untuk Pak Edi, saya mohon banget. Tadi katanya beliau nggak mau, Metro TV udah siap-siap. Ya silakan, berdiri aja kali Pak ya, biar direct dari tadi duduk ya. Santai aja, santai. Ya, dari Bisnis Indonesia. Ya, saya hanya pengen tahu Pak, berapa kerugian negara ketika kasus pencurian
itu terus terjadi. Itu aja. Ke siapa? Ke Bapak Dirjen, yang kena Bapak Dirjen. Masih juga Pak ya. Kalau dikatakan pencurian negara itu berapa, ini kan tadi yang mana kasusnya, di mana kan nggak jelas. Tapi saya kasih gambaran-gambaran yang fisiknya aja ya. Ini pencurian, berapapun tadi sudah dikatakan Pak Edi Tampi, berapa barel yang dia ambil, itulah pencurian, itulah kerugian negara. Sebetulnya ini masih dipisah-pisah. Dalam arti kita menggunakan bagi hasil. Karena ada 3 komponen, yaitu adalah untuk membayar cost recovery-nya, untuk membayar bagian negaranya, dan untuk diserahkan kepada KKKS-nya atau oil company-nya, 3. Jadi kalau dalam konteks ini, kerugian dikatakan negara adalah ya, kalau dari konteks sini aja ya 2. Tetapi ini pun sebagai oil company-nya juga merasa rugi. Bagaikan orang pribadi diambil motornya kan juga kerugian. Artinya juga tidak bagus bagi negara. Itu intinya. Ya. Kalau jumlahnya tergantung tentunya tadi tempat, case-nya, berapa flow-nya itu kan macam-macam. Ya. Oke. Terima kasih Pak Edi. Pak, kasus terbanyak ada di mana Pak? Mungkin apakah wilayah Sumbaksel ini juga termasuk yang terbanyak atau mungkin ada daerah lain kepada Pak Dirjen ya. Kemudian dari Pertamina dan dari perusahaan ini seberapa besar ini pengaruhnya? Maksudnya apakah ini benar-benar membuat jadi bukan kolaps sih, tetapi itu sangat merugikan terutama untuk justru untuk masyarakat sendiri. Misalnya dengan ketidaktersediaan bahan dan lain sebagainya itu kan mempengaruhi produksi juga nantinya gitu. Terima kasih. Ya, sebetulnya melihat kondisi lokasinya selama ini yang dikenal memang sekitar Tempino Plaju itu, artinya di daerah Sumbaksel. Oleh karena itu mungkin judulnya pun ini cocok. Tetapi mungkin ada juga yang kecil-kecil dalam arti seperti kemarin kan pernah ada yang di dekat Padalarang, tapi itu produk, jadi bukan crude, jadi sudah produk, tapi kan sudah bisa tertangani. Nah ini rekan-rekan di Pertamina ini kan sudah bisa menggunakan kayak semacam apa Pak ini, ada pengecekan ataupun baik menggunakan alat dan juga menggunakan manusia yang patroli setiap rutin. Nah tentunya memang yang paling mudah interaksinya dengan penduduk adalah yang Sumatera Selatan. Karena pipa Tempino itu kan dibangun sejak zaman Belanda, 1930. Sebetulnya 1930, karena sifat daripada minyak yang sifatnya jalan itu kan gerus. Akhirnya lama-lama ada yang lubang-lubang korosif dari luar, akhirnya netes bocor. Pada waktu awal-awal mungkin orang tidak begitu memperhatikan. Lama-lama kemudian kok bisa dioptimalkan. Niat-niat tadi yang nggak baik mulai muncul. Inilah sebetulnya yang mendrive kondisi ini. Jadi kalau yang lain-lainnya relatif memang jumlah penduduknya nggak begitu banyak di Kalimantan dan mungkin beberapa infrastruktur masih baru. Mungkin rekan dari Pertamina? Ya, siap. Jadi pertanyaan dari Metro tadi Mas ya? Oke. Jadi seberapa jauh kerugian, coba bayangkan kita mulai dari sektor paling hulu sampai hilir ya. Hulu adalah kita bertugas, ditugasi oleh negara dalam ini K3S untuk nyari minyak gitu. Minyak sudah dibor, sudah sampai ke permukaan, di SP, di tangki gitu. Kemudian kita kirim ke Plaju untuk diolah menjadi minyak jadi yang dinikmati oleh masyarakat, itu kan menjadi minyak jadi ya. Nah problem yang kita alami adalah mulai dari tangki kita pompa di permukaan melalui pipa Tempino Plaju itu dijarah gitu atau dicuri gitu. Nah bagaimana korelasinya? Kalau dari sisi hilir itu pasti suplai untuk kilang menjadi berkurang, betul ya? Jadi kami takutkan adalah ketersediaan minyak jadi untuk masyarakat Sumatera Selatan dan sekitarnya berarti berkurang. Itu dari sisi hilir. Sisi hulu Pak, begitu minyak itu dijarah kita stop. Stop itu bukan persoalan sederhana nih. Stop adalah operasional kami berarti dari sumur produksi terus berarti minyaknya kan akan masuk ke tangki. Tangkinya penuh gitu. Kalau tangkinya penuh meluber berarti pencemaran, itu nggak boleh. Kalau tangki sudah penuh kita apa? Tutup sumur Pak. Habis tutup sumur nanti kita akan membuka lagi tuh kalau produksi 1000 belum tentu 1000 loh ya. Bisa 0 juga. Habis untuk membukanya itu kita mesti
ngadain rig lagi, ngadain tenaga kerja. Jadi itu yang kita harapkan, kenapa kok kita intens untuk Tempino Pelaju itu, selain dari sektor hilir, sektor hulunya yang lebih berbahaya gitu. Jadi kita mesti ngadain rig, masuk lagi buka sumur, dan belum tentu kalau di bawah subsurface itu minyaknya udah keluar terus tutup, terus besok keluar lagi, belum tentu itu. Kadang-kadang keluarnya air gitu. Jadi mudah-mudahan seperti itu menjawab dari Metro ya. Oke, terima kasih. Soal pencurian minyak, saya sangat mendukung karena memang secara hukum itu sangat menyalahi peraturan pemerintah dan juga tidak baik. Kalau umpama nyuri minyak 5.000 barrel per day, 1 bulan 150.000 barrel adalah kurang lebih sekitar 15 juta US dollar. Per tahun 180 juta US dollar, memang itu harus uang yang terjadi itu kurang lebih 180 juta US dollar 1 tahun. Tapi memperlambat izin atau perusahaan HTI, perkebunan sawit dan HPH mendelete perusahaan oil and gas yang bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat. Itu kerugian negara jauh lebih besar. Saya yakin kalau izinnya dalam 2 bulan selesai dan pembebasan lahan termasuk di dalam, Indonesia sangat pasti bisa kembali minimum 1,4 juta barrel per day. Bayangin, 1 hari kita kekurangan 570.000 barrel per day. Harus diimpor. 1 tahun adalah 22 miliar US dollar. 22 miliar US dollar. Itu kalau perkebunan kenyataan kita minta 5 hektar, minta ganti ruginya 1 juta US dollar Pak. Kelapa sawit 1 pohon 25 juta. Apa tanam pohon kelapa sawit 25 juta 1 pohon. Setahunnya saya 1 hektar ada 150 pohon. Oke, Pak Adi, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Oke, senang sekali saya. Kemudian Bapak Setiabudi. Dan nanti satu lagi pertanyaan Pak untuk Pak Tirat dari Sumatera Express Palembang dan Grup Tribun setelah ini. Saya ingin menambahkan tadi yang pertanyaan dari Metro ya, mungkin ini terkait dengan kerugian. Ini catatan kami untuk pencurian minyak di Sumatera bagian selatan atau di Sumsel. Itu kalau katakanlah rata-rata 1.500 barrel per hari. Ini dalam sekian lama, katakanlah sekarang 200 hari ya, dari 1 Januari sampai sekarang. Itu saya hitung-hitung sekitar 30 juta ya, 300 ribu atau 30 juta US dollar. Nah, ini ada 2 macam. Untuk yang penyegelan di Jambi, itu sampai sekarang berhenti produksi 2 sumur, itu rata-rata per hari 140 barrel. Nah, tinggal kalikan aja 100 dolar. Jadi sekarang ini sudah luar biasa tingkat kerugian negara yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan pencurian maupun penyegelan. Itulah, terima kasih. Satu kali lagi Pak ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Sumatera Express Palembang. Mungkin langsung saja kepada Bapak Tiran. Ini antisipasi ke depan. Kasus pencurian ini tetap akan terjadi. Waktu kunjungan ke lapangan, Direktur Pertamina pernah mengungkapkan salah satu cara untuk mengatasi kasus pencurian ini adalah pembangunan pipa jalur laut. Karena pipa lewat darat ini kan sebagaimana yang disampaikan tadi itu sudah buatan Belanda. Nah, sejauh ini bagaimana realisasi itu yang apakah memang benar itu akan dilaksanakan untuk antisipasi sebagai pencurian illegal tapping ini. Terus yang untuk Pak Tira sendiri, upaya apa ke depan? Pola-pola yang dihadapi dengan masyarakat, karena itu kan bersentuhan dengan sisi yang disampaikan tadi oleh pemateri, sosial, ekonomi, dan budaya. Karena frame masyarakat masih